Oke teman-teman, beberapa video terakhir isinya serius-serius terus. Jadi kali ini kita akan selingan dulu, kita akan hiburan dulu dengan melihat meme sains. Mau like-nya dulu, mari kita mulai. Oke. Put, kamu anak IPA ya? BTW cewek IPA cantik-cantik asli. Iya dong, kayak aku cantik. Bener. Put mau bilang sebenarnya aku suka sama kamu waktu dari kelas 10. Kamu mau nggak jadi pacar aku? Lambang nomor atom 31. Oh ya udah tuh Put, makasih. Apa itu lambang nomor atom 31? Atom nomor 31 adalah gallium alias enggak. Nah, ini yang dimaksud. Ini adalah unsur dengan nomor atom 31 alias logam gallium ini teman-teman. Nah, logam gallium ini punya sifat yang sangat unik. Salah satu yang paling utama adalah dia bisa mencair pada suhu 30 derajat Celcius. Jadi nih di sini nih. Nah, jadi cukup dengan aku pegang aja. Di sini logamnya udah mencair, teman-teman. Nah, ini adalah sifat menarik dari gallium. Ini aku baru beli juga galliumnya karena rencananya ini akan aku bikin video eksperimennya. Paling minggu depan lah ya, nanti akan ada video tentang gallium ini. Bikinin core-nya enggak? Baiklah. Demon core. Waduh, keluar radiasinya. Oh my god, Louis Slotin. Di momen inilah dia menyadari dia udah mati. Ini real core teman-teman, Demon Core. Yang belum tahu apa itu Demon Core, silahkan tonton videoku sebelumnya, teman-teman. Di situ aku udah menceritakan tentang tragedi Demon Core ini. Intinya, Demon Core adalah sebuah logam plutonium yang dalam kejadian ini secara tidak sengaja dipicu sehingga kondisinya mencapai super kritis, sehingga reaksi nuklir berantai terjadi. Dan yang kocak adalah ilmuwannya yang melakukan eksperimen untuk menahan kondisi ini, dia cuman make obeng, temen-temen. Demon Core-nya sendiri nggak meledak. Tapi karena sudah tercapai kondisi super kritis, dia mengeluarkan radiasi gamma dan neutron yang sangat besar, sehingga efeknya meskipun Demon Core ini nggak sampai meledak, Pak Louis Slotin yang melakukan eksperimen meninggal 9 hari kemudian. Mengerikan teman-teman. Cuman aku ya takut juga, masalahnya aku kalau eksperimen juga sering sembrono teman-teman. 3. Oh! Oh my god, oh my god. POV, aku ketika dijelaskan matkul elektromagnetika, saya. Oh, I don't know what that means. Oh, I don't know what that means. Oh, I don't know what that means. Siapa yang relate ini teman-teman? Sering terjadi, ini sering terjadi. Mi, paham bu, paham beneran opsional. Hehehe. Paham beneran opsional. Nah ini makanya teman-teman, penting sekali untuk ketika misal kita datang ke kelas, datang ke kuliah, ini datangnya nggak kosongan. Karena kalau kita kosongan ya bakal jadi kayak gini. Oh, tapi nggak paham. Akan lebih baik kalau kita melakukannya adalah sebelum pelajaran di kelas, kita belajar dulu materinya. Seenggaknya kita baca-baca dulu, sehingga udah ada bahan lah ya di otak ini. Dan di kelas, nanti kita bisa memperdalam pemahaman itu. Bisa lebih gampang juga nangkepnya, biar hal seperti ini nggak terjadi. Ketika melihat tabel periodik unsur, menangis. Tapi ketika melihat item di game Mobile Legends atau apapun itu, ini tiba-tiba otaknya berubah jadi jenius teman-teman. Padahal ini sama-sama jumlahnya ada banyak sekali macamnya. Gimana ini? Bedanya apa coba? Bedanya adalah ketika di game misal pilih hero atau item, ini tahu maksud dari masing-masing bendanya ini apa, fungsinya apa, kapan dipakainya, dan seterusnya.
Jadi bahkan tanpa dihafal pun ini akan tetap ingat di kepala. Sementara ketika melihat tabel periodik unsur, cuma dihafal hurufnya aja tanpa ada artinya, ya pasti bakal lupa. Makanya cara efektif untuk belajar adalah dengan memahami maksud dari hal yang dipelajari itu, teman-teman. Bukan cuma sekedar dihafal tanpa ada artinya. Ketika kita memahami apa yang kita pelajari, bahkan ketika kita tidak berusaha menghafalnya, nanti akan ingat sendiri, teman-teman. Itu adalah metode yang lebih tepat. Aku udah bahas lebih detail tentang metode belajar efektif ini di video khusus member. Jadi untuk teman-teman yang tertarik untuk tahu gimana caranya belajar secara lebih efektif dan jadi lebih pinter, silahkan join membership di tier premium untuk nonton series videonya. Oke. Yang gerak duluan G, Tuna. So asik lu bang. Hei, masalahnya Tuna kalau dia diem, dia mati. Nah ini fakta menarik nih teman-teman. Jadi ikan ketika dia bernafas, dia akan menyedot air ke dalam tubuhnya. Kemudian nanti sebagian oksigen yang ada di dalam air akan diserap. Nah masalahnya tuna tidak punya mekanisme untuk memompa air ke dalam tubuhnya. Satu-satunya cara agar air bisa masuk ke dalam tubuh tuna adalah tunanya yang bergerak maju ke depan, sehingga airnya kedorong masuk. Bahkan ketika tidur pun dia akan tetap bergerak maju ke depan. Aku ketika dulu tahu fakta ini pun juga bingung lah. Gitu ya. Karena ibaratnya ikan tuna ini untuk bisa bernafas dia harus bergerak. Dan dia kalau berhenti ya dia nggak bisa bernafas, matilah dia. Next, CNO abangku. CNO itu apa? CNO itu apa ini? Oh, oke. CNO ternyata adalah ion fulminate, teman-teman. Nah, ini inget aku kalau ini. Malah jadi keinget sama scene yang ada di Breaking Bad. Pas ketika Walter White membuat merkuri fulminate. Ini adalah merkuri yang udah diolah sehingga dia akan menjadi sangat sensitif terhadap suhu, terhadap tekanan dan gesekan, sehingga ketika merkuri fulminate-nya dihentakin ke tanah dia bisa meledak. Nah ion fulminate ini adalah ion yang tidak stabil ya teman-teman. Makanya ketika ada senyawa yang kemudian bergabung dengan ion fulminate ini, dia friction sensitive. Bener berarti di sini. Oke sekarang kita ganti teman-teman. CNO abangku. Semoga di reaction Bang Fajrul. Cuma kamu yang ngerti aku. Kalau bukan kamu gak tahu lagi siapa yang bakal jagain aku. Sel darah putih yang mendengar hal tersebut Bombastic side eye. langsung kena bombastic side eye. Kasian sekali ya jadi sel darah putih itu teman-teman. Udah jagain orang tapi gak dianggap. Ketika ada bakteri masuk, ketika ada benda asing masuk, yang jagain sel darah putih. Ketika ada virus masuk ke dalam tubuh, yang nyerang sel darah putih. Tapi keberadaannya dianggap malah lebih mempedulikan si dia. Nanti kalau sel darah putih ngambek ini bahaya loh. Dia jadi banyak nyerang sel lainnya. Bahaya teman. Jangan semoga nggak terjadi. Makanya kita harus bersyukur teman-teman. Kita diciptakan dengan sistem yang sangat luar biasa. Ada sel darah putih yang membantu tubuh kita teman-teman. Bagus ini, bagus. Kita kasih roll dulu. Oke. Masuk akal. Gimana ini maksudnya ini? Ini ada map game MOBA. Apa ini? Mobile Legend atau apa? Di bagian tengah di mid lane ada MTK kimia, bawah ada fisika, di jungle ada geografi, atasnya ekonomi. Gimana ini maksudnya teman-teman? Aku bukan pemain game MOBA, jadi tolong bantu dijelaskan apa ini maksudnya. Sesederhana mungkin, silahkan tulis di komen. Cewek, emang sebesar apa cintanya? Cowok be like, tan 90. Kita lihat grafik tan. Ini adalah grafik tan, bentuknya seperti ini. Di titik 90 derajat, nilainya adalah... Wait, berapa ini? Atau bisa juga kita lihat dari bawah. Wait, berapa ini? Kita lihat lebih detail. Ini di titik 90, kita coba naik ke atas. Kita cari nilainya berapa.
di titik 90 ya. Oh ini udah hampir kena nih. Enggak ting, belum teman-teman. Kita naik lagi. Loh, kok sangat tinggi. Apakah cintanya ini tak terbatas? Sayangnya enggak teman-teman, sayangnya. Karena kita juga bisa melihat hal yang serupa ketika kita melihat nilai yang ke bawah. Ini ternyata nilainya juga sampai minus, sampai banyak sekali teman-teman yang sampai nggak ketemu nilainya. Karena nilai dari tan 90 derajat itu adalah tidak terdefinisi ya teman-teman, bukan tak terhingga. Lah berarti cintanya tidak terdefinisi dong. Kamu nggak cinta aku ya? Betul. Makin susah lagi nih, jangan. Biar nggak salah paham, makanya bisa dikasih tanda mutlak tan X. Terus X-nya limit mendekati 90 derajat. Nah ini ya baru tak terhingga teman-teman. L kecepatan, L kelajuan. Nah ini benar teman-teman. Banyak orang yang salah translate ini kalau mengartikan namanya ISO speednya ditranslate sebagai L kecepatan. Padahal kalau secara bahasa di fisika ini kurang tepat teman-teman. Jadi speed kalau dalam fisika ini adalah besaran skalar yang tidak memiliki arah. Dan kalau dalam bahasa Indonesia translate-nya adalah kelajuan. Jadi harusnya dipanggilnya L kelajuan bukan L kecepatan. Kalau kecepatan, ini kalau secara fisika ya, bahasa Inggrisnya adalah velocity. Makanya kalau di buku fisika, kecepatan itu kan disimbolinnya V tuh. Nah, V adalah dari velocity. Velocity adalah sebuah besaran vektor yang dia punya nilai dan juga punya arah. Sementara kalau kelajuan atau speed itu hanya nilainya aja, dia nggak punya arah, teman-teman. Ya tapi itu cuman bahasa aja lah, nggak penting teman-teman. Bakteri ketika nyentuh cairan NaCl selama sepersekian detik tewas mengenaskan. Ketika bakteri terkena air garam, proses yang terjadi adalah osmosis. Jadi cairan yang ada di dalam bakteri akan tersedot keluar karena ada perbedaan tingkat konsentrasi air garam ini, teman-teman. Ketika cairan bakteri ini kesedot, ya dia akan tewas mengenaskan ini, teman-teman. Ini juga yang jadi alasan kenapa salah satu metode pengawetan makanan itu adalah dengan cara digaremin, teman-teman, dibikin ikan asin misalnya. Karena dengan dikasih garam, aktivitas bakteri nanti akan pada terbunuh dan makanannya pun bisa tahan lebih lama. Tapi yang perlu diingat, ini nggak semua bakteri bisa mati karena air garam ya teman-teman. Ada beberapa bakteri yang membrannya mungkin udah lebih tebal, dia nggak langsung mati seperti ini juga. Dan itu dulu saja teman-teman untuk video kali ini. Semoga bisa menghibur, semoga bisa fresh pikirannya. Kalau kalian nemu postingan menarik, bisa tag akun sosial mediaku atau bisa juga langsung kalian kirimkan lewat Discord untuk nanti mungkin akan kita lihat di video selanjutnya. Oke, terima kasih.